Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan sekalian, pada kesempatan kali ini saya nama Sumardi, nomor induk mahasiswa 3003 19409, prodi PDC Pendidikan Islam, PDC non reguler. Pada kesempatan kali ini saya merekam sebuah video yang terkait dengan salah satu tugas dari mata kuliah yang dibimbing oleh Bapak Dr. Ja'far MA, yaitu dengan mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam. Yang pada kesempatan kali ini makalah yang menjadi tugas dan pembahasan saya yaitu terkait dengan pendidikan Ibnu Arabi dan Abdul Karim Al-Jilli. Baiklah, untuk yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait dengan makalah ini yaitu gambaran secara umum terkait dengan kedua tokoh ini. Nah, kalau kita perhatikan informasi yang kita dapatkan dari beberapa literatur yang telah saya baca, bahwasanya memang kedua tokoh ini secara spesifik mendalami dua hal, yaitu masalah sufisme dan masalah tasawuf. Nah, dari kedua spesialisasi ini tentu ada salah satu pemikiran yang sangat bisa kita kaitkan dengan dunia pendidikan, yaitu pemikiran yang terkait dengan insan kamil. Yang kita ketahui bahwasanya insan kamil itu adalah gambaran tentang manusia yang sempurna. Nah, salah satu dari tujuan dan tugas dari pendidikan itu adalah khususnya pendidikan Islam menciptakan manusia yang benar-benar sempurna. Jadi dalam hal ini saya selaku penulis ataupun yang membahas terkait dengan makalah ini ingin mencoba memberikan informasi terkait dengan hal-hal yang terkait dengan pendidikan, tujuan dari pendidikan itu sendiri. Yang pertama yang bisa kita lihat yaitu terkait dengan biodata ataupun data-data yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu Ibnu Arabi, karena dengan memahami biodata ini setidaknya kita bisa mengenal siapa sebenarnya Ibnu Arabi. Nah, jika kita perhatikan nama lengkap dari Ibnu Arabi itu adalah Abu Bakar Ibnu Ali Muhyiddin Al-Hatimi Al-Ta'la Al-Andalusia. Atau jika kita perhatikan memang sebagian orang-orang mengenal nama asli beliau itu adalah Muhammad bin Ali Ahmad bin Abdullah atau Abu Bakar Ibnu Ali Muhyiddin atau Al-Hatimi. Itu hanya sekedar gelar baginya, tetapi lebih dikenal di kalangan ulama atau kalangan intelektualitas yaitu dengan nama Ibnu Arabi. Beliau dilahirkan pada tanggal 27 Ramadan 561 Hijriah, atau tepatnya yaitu tanggal 17 Agustus 1165 Masehi. Jadi kalau kita hitung-hitung berarti kalau ini 2020, ini udah 1600, berarti udah 1000 tahun lebih rentang waktu dari mulai Ibnu Arabi ini sampai dengan saat ini. Tetapi sangat luar biasa karena memiliki pemikiran yang
dahsyat, kemudian memiliki beberapa tulisan-tulisan dan karya-karya yang memang patut dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat Islam. Maka sampai saat ini beliau masih eksis, dikenal, dikaji, dibahas oleh kaum intelek, khususnya para mahasiswa yang ada atau yang belajar di salah satu mata kuliah, yaitu pemikiran pendidikan Islam. Nah, jika kita perhatikan di usia yang menginjak 8 tahun ya, tepatnya di tahun 568 Hijriah atau 1172 Masehi, Ibnu Arabi ini sudah mulai pergi dari kota kelahirannya, yaitu kota kelahirannya itu Libanon, di mana dia pergi dari kota kelahirannya ke Libanon, maksud saya bukan lahirnya di Libanon, dalam rangka untuk menerima pendidikan agama Islam pertamanya, yaitu pendidikan membaca Al-Quran dan mempelajari hukum-hukum Islam dari gurunya yang bernama Syekh Abu Bakar Ibnu Khalaf. Nah, ini diambil dari salah satu catatan yang dikarang oleh Muhammad Fudoli Zaini dengan judul Sepintas Sastra Sufi, Tokoh dan Pemikirannya, yang diterbitkan oleh penerbit Risalah Gusti tahun 2000, tepatnya di halaman 101. Nah, dari informasi ini tentu kita bisa melihat bahwasanya memang semenjak kecil, dari usia 8 tahun itu, ternyata Ibnu Arabi itu sudah memiliki kemauan yang tinggi terhadap proses pembelajaran, khususnya Al-Quran dan hukum-hukum Islam yang pada waktu itu diberikan oleh gurunya yang bernama Syekh Abu Bakar Al-Khalaf ini. Nah, ini memberikan sebuah motivasi bagi kita bahwasanya memang pendidikan itu perlu ditanamkan sejak dini, karena dari mulai sejak dinilah ketika pendidikan itu ditanamkan, maka akan melekat dalam pemahaman, kemudian dalam pemikiran seseorang. Nah, coba kalau kita bayangkan ketika kita belajar di masa-masa bangku dasar dulu ya, tidak ya, malah itu yang sampai saat ini melekat di ingatan kita, karena memang pendidikan di masa itu sangat berkesan. Nah, itulah yang dilakukan oleh Ibnu Arabi. Nah, dari beberapa pengetahuan dan pemahaman yang memang telah diberikan kepada beliau, pada akhirnya karena itu pendidikan dasar yang memang cukup besar, maka seiring dengan berkembangnya waktu, Ibnu Arabi ini pada akhirnya benar-benar menguasai di samping ilmu-ilmu agama Islam, kemudian ilmu hadis, bahkan beliau sangat memahami betul, mendalami betul bagaimana kehidupan Rasulullah itu secara rinci ya, dipahami, dibaca dengan baik dan benar, sehingga di samping biografi Rasulullah dipahami dengan benar, beliau juga memahami syariat dan prinsip-prinsip hukum Islam, ya kan? Di samping itu beliau juga memahami hal-hal atau mendalami hal-hal yang berkaitan dengan penafsiran esoterik, atau dikenal dengan pengetahuan yang lebih gaib. Makanya beliau ini adalah salah satu tokoh yang sangat menggemari sekali hal-hal yang terkait dengan sufisme, ya, ilmu-ilmu sufisme. Kemudian ada salah satu pemikiran beliau yang bisa kita jadikan sebagai renungan ataupun kajian ataupun pembahasan bagi kita, yang mana beliau mengatakan bahwasanya takdir yang harus diterima oleh manusia itu
ternyata berbagai golongan manusia, jalan yang lurus yang harus ditempuh untuk mencapai kesempurnaan ya. Tahap-tahap itu adalah tahap-tahap dalam rangka untuk mencapai kesempurnaan pendakian menuju Tuhan. Oleh sebab itu ini memberikan sebuah gambaran bahwasanya ada tingkatan-tingkatan yang memang harus, atau tingkatan-tingkatan yang tercipta dari beberapa usaha yang dilakukan oleh manusia dan beberapa golongan manusia itu. Bahkan tidak hanya manusia ya, tingkatan-tingkatan itu juga dari golongan jin ya. Bahkan beliau mendalami tentang hakikat jin, ruang dan waktu, peran intuisi-intuisi politis, simbolisme ya, tulisan kehidupan di alam barzah. Yang jelas hal-hal gaib yang menjadi sebuah kajian-kajian yang pendalaman yang dilakukan oleh Ibnu Arabi ini. Kemudian jika kita perhatikan, Ibnu Arabi itu mangkat dengan damai di Damaskus pada tanggal 28 Rabiul Akhir 638 Hijriah atau 16 November ya, 16 November tahun 1240 di usia 78 tahun. Dan kewafatan dari Ibnu Arabi ini tentu disaksikan oleh keluarga, murid-muridnya, siswa dan masyarakat. Secara singkat itulah biografi tentang Ibnu Arabi dan pendidikan yang memang dilakukan oleh Ibnu Arabi. Walaupun secara detail mungkin belum bisa tergambar dengan cukup sempurna, mudah-mudahan ini memberikan gambaran sekilas bagaimana proses pembelajaran pendidikan yang dilakukan oleh Ibnu Arabi, dan ini menjadi sebuah motivasi bagi kita bagaimana di usia yang mungkin saat sekarang ini tidak tergolong muda lagi, apa saja yang sudah kita lakukan dalam rangka untuk mendalami dan memahami dari pemikiran-pemikiran pendidikan Islam ini. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi secara ringkas dapat diungkap bahwasanya pemikiran Ibnu Arabi tentang insan kamil itu adalah manusia itu ternyata adalah makhluk yang sangat kecil bila dilihat dari segi fisiologisnya ya. Dilihat dari galaksi lain, justru karena kecilnya ukuran bumi ini, makanya Allah katakan dalam Al-Quran itu bahkan gunung-gunung seperti debu yang berterbangan, gunung-gunung seperti debu yang dihembuskan angin. Nah, apalagi manusia, ketika gunung-gunung saja bisa dihembuskan seperti kapas-kapas yang berterbangan, maka manusia ini adalah makhluk yang memang sangat kecil sekali bila dilihat dari galaksi lain. Oleh sebab itu, kemudian yang kedua yaitu Abdul Al-Karim Al-Jilli. Kita lihat dulu biografi tentang Ibnu Karim Al-Jilli. Dia adalah seorang sufi berdarah Arab ya, populer dengan ajaran insan kamil juga sama seperti Ibnu Arabi. Nama lengkapnya adalah Abdul Al-Karim Ibnul Khalifah Ibnu Ahmad Ibnu Mahmud Al-Jilli ya. Dia lahir di Baghdad pada awal Muharram tahun 782 Hijriah atau sekitar 1365 Masehi. Menurut versi lain ada juga yang mengatakan bahwasanya beliau lahir di tahun 832 atau 805. Ya, ini berdasarkan penjelasan yang diungkapkan dalam sebuah ensiklopedia tasawuf yang dikeluarkan oleh penerbit Angkasa tahun 2008 halaman 13, dikarang oleh Azyumardi Azra. Ya. Di sana ada dua pendapat terkait dengan kelahiran dari Al-Karim Al-Jilli tadi. Nah, kendari dia lahir di Baghdad ya, tetapi sejak usia kanak-kanak ia telah dibawa oleh orang tuanya bermigrasi ke Yaman. Jadi kalau kita perhatikan memang beberapa tokoh-tokoh pemikir di masa lalu itu
semenjak kecil itu mereka sudah dihijrahkan, sudah dipindahkan ke tempat-tempat yang memang memberikan wadah bagi mereka dalam rangka untuk mengambil atau menuntut ilmu. Nah, motivasi seperti ini sebenarnya yang perlu kita bangun di tengah-tengah masyarakat sekarang, karena memang di saat sekarang ini banyak sekali godaan-godaan hal-hal duniawi yang memang terkadang jika tidak dipantau dengan baik dan benar, jika tidak mampu memfilter dengan baik dan benar, maka bukan malah memberi pendidikan pada peserta didik, itu malah menjerumuskan anak-anak didik kita itu menjadi berperilaku yang tidak baik. Kemudian beliau ini juga adalah salah seorang tokoh sufi yang sangat terkenal. Kemudian karya-karya Abdul Karim Al-Jili, ya, kita perhatikan. Karya-karya Al-Jili tidak banyak diketahui secara pasti, ya, sehingga memang susah untuk memperkirakan jumlahnya secara tepat, secara kuantitasnya itu berapa jumlahnya, ya. Tetapi Muhammad Iqbal, ya, yang wafat di tahun 1938 pernah mengatakan bahwasanya Al-Jili itu tidak banyak meninggalkan karya tulis, ya. Dia menyebut hanya 3 karya Al-Jili, tetapi Yusuf Jaidan yang meneliti banyak tentang Al-Jili ini menyebutkan bahwa Al-Jili telah menghasilkan banyak karya tulis, ya. Jadi ada 2 sumber perbedaan tadi. Yang satu, Muhammad Iqbal mengatakan tidak banyak karya tulis yang dibuat oleh Al-Jili. Kemudian Yusuf Jaidan malah mengatakan banyak menghasilkan karya tulis, ya. Bahkan karya-karya itu ada terdiri dari beberapa jilid seperti Hakiko Al-Haqaiq, ya kan, terdiri dari 30 jilid. Kemudian Kamus Al-Azam wal Namus Al-Aqdam terdiri dari 4 jilid, ya, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu diketahui bahwasanya hampir seluruh karya-karya Al-Jili adalah tentang tasawuf, baik tasawuf praktis maupun tasawuf teoritis. Secara rinci mungkin nanti bisa kita lihat di makalah beberapa hasil dari karya Al-Jili berdasarkan penjelasan dari Yusuf Jaidan tadi. Kemudian yang ketiga yaitu pemikiran Abdul Karim Al-Jili, ya. Dengan menerima gagasan tentang wahdat al-wujud, Al-Jili berusaha melacak asal-usul wujud sejati yang disebut dengan ahadiyah atau huwiyah atau aniyah, yang artinya manusia pada hakikatnya adalah pemikir kosmis yang mempertalikan wujud mutlak dengan alam materi, ya. Sebaliknya, melalui 3 tahapan yang sesuai dengan penerapan mistik, seorang sufi dapat berharap menelusuri asal-usul, sehingga akhirnya dengan menjadi insan kamil yang bersih dari segala sifat dan nama atribut, kembali kepada yang mutlak, ya kan. Nah, dari uraian itu memberikan sebuah gambaran yang dapat dipahami bahwasanya ajaran Al-Jili sangat secara garis besar meliputi pengertian tentang zat mutlak, masalah roh, tentang Nur Muhammad dan insan kamil. Jadi ada 3 hal pokok yang memang menjadi perhatian dari Al-Jili itu. Yang pertama tadi zat mutlak, kemudian masalah roh, kemudian Nur Muhammad. Apa itu penjelasan Al-Jili tentang zat mutlak? Penjelasan Al-Jili tentang zat mutlak itu adalah sesuatu yang dihubungkan dengan nama dan sifat zatiyah dan bukan pada wujudnya. Jadi zat Allah itu gaib, dengan sendirinya tidak dapat dicapai atau dijangkau dengan isyarat apapun. Jadi kasyaf tersebut menurut Al-Jili dapat ditempuh melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu panah dari dirinya sendiri, yang kedua panah dari Tuhan untuk mencapai rahasia rububiyah, kemudian yang ketiga panah dari ketergantungan dan sifat Tuhan untuk berhubungan dengan zat Tuhan. Yang kedua roh, ya. Ajaran Al-Jili lainnya adalah tentang roh.
menurutnya roh adalah malaikat yang diciptakan Tuhan dari cahayanya. Kemudian dari malaikat itu Tuhan memberikan alam malaikat merupakan makhluk yang terdekat di sisi Allah. Karena memang jika kita pahami menurut pemahaman yang kita sampai kepada kita semua, bahwasanya memang malaikat itu sebagai makhluk yang menjalankan aktivitas kegiatan dalam rangka untuk memberikan mengontrol ya, ada yang mencatat amal kebaikan dan keburukan manusia, ada yang menanyai di alam kubur, ada yang mencabut nyawa dan sebagainya. Dan ini memberikan sebuah gambaran bagi kita bahwasanya memang malaikat itu memberikan peran bantuan kerja terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah tidak mampu menjalankan aktivitas itu, tetapi memang ini menjadi sebuah sistem yang memang memberikan pengajaran bagi kita bahwasanya dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kita harus senantiasa saling bekerja sama dalam sebuah sistem. Kemudian yang ketiga yaitu Nur Muhammad. Nah, berkaitan dengan ini Al-Jali memberikan sebuah pendapat bahwasanya Nur Muhammad itu adalah sebagai gambaran ya kan, atau surah Allah yang bersifat ajali yang muncul dalam semua bentuk surah para nabi. Dari Nabi Adam sampai Isa akhirnya muncul penampakan diri dalam bentuk Nabi Muhammad itu sendiri. Jadi ini memberikan sebuah pemahaman bahwasanya memang Nabi Muhammad itu adalah perwujudan dari para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, nabi, penutup para nabi. Dan penampakan Nur Muhammad tidak terhenti hingga Muhammad wafat, tetapi masih tetap berlanjut ke dalam diri para wali. Makanya ada istilah kita senantiasa uswatun hasanah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, mencontoh kepada perbuatan-perbuatan yang dicontohkan oleh para rasul. Makanya perwujudan dari Nur Muhammad itu akan tetap ada. Yang terakhir yaitu pendapat Al-Jali tentang ihsan kamil. Nah, ajaran tasawuf Al-Jali yang terpenting adalah paham tentang insan kamil atau manusia sempurna. Jadi menurut Al-Jali insan kamil itu adalah nusqah ya. Seperti yang disebut dalam sebuah hadis, bahwasanya Allah menciptakan Adam dalam bentuk yang marahman, dan hadis lain juga mengungkapkan bahwasanya Allah menciptakan Adam dalam bentuk dirinya ya kan? Ini adalah sebuah penjelasan hadis. Sebagaimana yang diketahui bahwasanya Tuhan memiliki sifat-sifat seperti hidup, kemudian pandai, mampu, berkehendak ya kan, mendengar dan sebagainya. Manusia atau Adam pun memiliki sifat seperti itu. Yang proses yang terjadi setelah itu adalah setelah Tuhan menciptakan substansi dari huwiyah Tuhan itu. Kemudian menurut Al-Jali juga bahwasanya insan kamil itu ialah manusia ideal yang paripurna, yang menampilkan citra Tuhan sebagai utuh, secara utuh. Jadi konsep insan kamil itu berakar dari pandangan bahwa mulanya Tuhan itu berada dalam kesendirian atau muzarrotnya. Ini diungkap dalam sebuah buku ilmu tasawuf yang dikarang oleh M. Solihin ya. Percetakan CP Pustaka Setia ya, tahun 2011. Ini saja yang bisa diungkapkan terkait dengan makalah ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih perhatiannya. Sekali lagi pasti masih banyak hal-hal yang perlu didiskusikan bersama dalam rangka untuk lebih mendalami terkait dengan kedua tokoh ini, itu Arabi dan Al-Jali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.